10 formasinya adalah D3. Kemudian 5 formasi untuk SMA sederajat. Kemudian ada 3 formasi untuk kualifikasi pendidikan SD sederajat. Kenapa dia tidak bisa melamar? Karena menurut yang bersangkutan, ya, dan berdasarkan pengumuman tidak tersedia formasi di satu perangkat daerah. Padahal kata kuncinya adalah setiap non ASN wajib harus melamar di unit kerjanya masing-masing, ya. Sehingga kalau sudah begitu, ijazah ini yang dilihat apanya, Bapak Ibu? Yang dilihat adalah kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan itu apa? Apakah itu gelar? Apakah itu jurusan? Kualifikasi yang kami gunakan dan BKN gunakan, Mbak Reza, itu adalah kualifikasi pendidikan sebagaimana tertera di dalam program studi. Yang kedua yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu juga harus mendapatkan surat keterangan pengalaman kerja 2 tahun, ya, dan harus linier dengan jabatan yang dilamar oleh kepala unit kerja tempat Bapak Ibu saat ini bekerja. Kemudian yang ketiga, ada surat keterangan yang kedua, yaitu juga harus saat ini sedang aktif bekerja di instansi pemerintah. 3 hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar Bapak Ibu dinyatakan boleh melamar atau dinyatakan memenuhi syarat melamar. Jadi informasi bahwa kualifikasi pendidikan harus sama dengan tahun 2022 pada saat dilamar, tentu tidak. Jadi prosesnya adalah integrasi antara BKN, database BKN dengan data pelamaran, itu hanya mendeteksi data diri Bapak Ibu yang tertera di dalam nomor induk kependudukan. Bagaimana supaya kita bisa masuk di skema berikutnya, ya? Kami mengharapkan Bapak Ibu juga mengutamakan lolos seleksi administrasi. Karena seleksi administrasi ini menjadi pangkal dari Bapak Ibu dinyatakan memenuhi syarat untuk bisa ikut seleksi. Ya, kalau sekarang kita sudah dengar yang namanya P3K paruh waktu. P3K paruh waktu bisa kita pertimbangkan bagi orang yang berhasil mengikuti seleksi. Jadi tidak hanya melamar kemudian memenuhi syarat, tapi Bapak Ibu harus melamar, memenuhi syarat, datang ke tempat seleksi, kemudian mengikuti seleksi. Kalau soal perankingan bagaimana? Perankingannya akan diklaster berdasarkan masing-masing kategori prioritas. Yang K2 di ranking dengan sama-sama K2. Yang non ASN terdatabase BKN itu juga akan di ranking dengan sama-sama database. Jadi ini adalah tugas kami, tugas BKD adalah mengantarkan Bapak Ibu sampai dengan di meja seleksi P3K. Harusnya bagaimana? Ya harusnya Bapak Ibu lolos seleksi administrasi dong, gitu ya. Ini adalah simulasi mekanisme pengisian formasi berdasarkan ranking prioritas. Prinsipnya sudah saya sampaikan, tapi ini kita coba simulasikan. Di suatu perangkat daerah ada 25 formasi. Ini dengan asumsi saya nyatakan kualifikasi pendidikannya sama. Anggap semua orang sebanyak 80 orang ini adalah pendidikannya sama. Sama-sama S1 katakanlah. Formasinya sebanyak 25 formasi. Dari 80 orang itu 10 orang THK 2, 50 orang database BKN, 20 orang tidak terdata database tapi sudah 2 tahun. Maka pengisian formasi, ya, setelah proses seleksi adalah seperti ini. 10 orang ex THK 2 mengisi formasi karena masuk prioritas pertama. Kemudian sisanya diisi oleh 15 orang dari orang non ASN yang terdatabase di BKN. Kemudian bagaimana yang lain? Dengan sejumlah 55 orang 55 orang yang belum bisa mengisi formasi, maka mereka akan dipertimbangkan untuk mengisi P3K paruh waktu. Apabila tersedia 35 formasi, namun pelamar hanya sejumlah 30 orang. 10 orang THK 2, 15 orang non ASN BKN, terdata database BKN, dan 5 orang tidak terdata di database. Tapi prinsipnya semuanya sejumlah 30 orang. Formasinya 35. Ya, dalam hal 35 formasi ini dilamar oleh 30 orang dan 30 orang itu semuanya berangkat ke tempat seleksi.
dia kerjakan soal-soalnya dengan benar, maka yang bersangkutan sebanyak 30 orang itu dinyatakan lolos menjadi P3K full time atau P3K yang seperti sekarang ada di Pemprov ya. Ini akan saya coba simulasikan mekanisme pelamaran berdasarkan kualifikasi pendidikan. Mekanisme pelamaran formasi pada dinas X begitu ya, berdasarkan pendidikan. Di suatu dinas ada formasi sebanyak 18. 10 formasinya adalah D3, 10 formasinya adalah D3. Kemudian 5 formasi untuk SMA sederajat. Kemudian ada 3 formasi untuk kualifikasi pendidikan SD sederajat. Jumlah pelamarnya adalah sebanyak 30 orang. Formasi 18, pelamar 30. 30 orang yang melamar ini dengan ketentuan 3 orang adalah S1, 18 orang D3, 7 pelamar itu SMA, dan 2 pelamar SD. Tentu gitu ya, tentu orang diharapkan dan kami arahkan melamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dia miliki. Sehingga simulasinya akan seperti ini. Karena pelamar D3 itu sebanyak 18 orang, maka 18 orang semuanya melamar di formasi D3. Jadi 7 orang lamar di 5 formasi. Kemudian untuk yang SD pelamarnya cuma 2, itu silakan melamar di formasi yang ada 3. Tapi kalau sudah begini formasinya dicek di satu tempat atau enggak. Ya, jangan 2 orang lamar di satu formasi begitu. Kalau formasinya terpisah jadi 3 ya ambil satu di sini, satu di sana gitu ya. Ya, yang SD ngelamar di SD 2, formasi 3, kemudian pelamar 2. Pertanyaannya sekarang, adakah orang yang belum melamar? Ada. Siapakah mereka? Itu adalah formasi yang S1. Kenapa dia tidak bisa melamar? Karena menurut yang bersangkutan ya, dan berdasarkan pengumuman tidak tersedia formasi di satu perangkat daerah. Padahal kata kuncinya adalah setiap non ASN wajib harus melamar di unit kerjanya masing-masing ya. Sehingga kalau sudah begitu ya, yang S1 pun yang 3 orang ini tetap kami arahkan untuk melamar di instansinya masing-masing. Di manakah ya? Kembali lagi prinsip yang di sini. Seleksi P3K 2024 Bapak Ibu bukan soal lulus dan tidaknya sebenarnya. Ya, dalam hal dirangkaikan dengan proses penyelesaian non ASN. Kepada yang tidak bisa melamar formasi P3K dengan kualifikasi pendidikan S1 tidak ada di OPD-nya, yang bersangkutan dapat melamar di formasi yang ada. Contohnya formasi di SMA. Berikutnya, bagaimana kalau formasi yang SD tadi ternyata kosong? Kan SD-nya formasinya 3, yang lamar 2, yang 1 kemana formasinya? Maka formasi itu kita anggap formasi kosong. Ya, tentu kalau ada formasi kosong, kami akan lakukan pemetaan. Kira-kira proses pengisiannya nanti seperti apa. Tapi